Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Indasari dari kelas 2C Prodi PAUD. Di sini saya akan membacakan tentang makalah kelompok 5, yaitu tentang metode pendidikan. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi bahasa, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodus. Meta artinya melalui atau melewati, dan hodus berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah tarikoh yang berarti langkah-langkah strategi yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi, menurut terminologi istilah, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode, yaitu Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Omar Muhammad mendefinisikan bahwa metode mengajar bermakna segala kegiatan yang terarah, yaitu dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan muridnya, dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan menolong muridnya untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Ayat-ayat tentang metode pendidikan. Yang pertama yaitu di surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil am wa idza wazattum fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun kandungan dari surat Al-Imran ayat 159 adalah sebagai berikut. Pertama, para ulama berkata Allah SWT memerintahkan kepada nabinya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapat maaf, Allah SWT memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah SWT. Setelah mereka mendapat hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Selanjutnya ada di surat Al-Maidah ayat 5, surat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fala ballaghta risalama wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi qaumal kafirin, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,
Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini juga menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi. Yang ketiga, An-Nahl, surat 125. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan juga ada di surat Ibrahim, surat ayat 24-25. Yang berbunyi, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitan wa far'uha fis sama tu'ti aklaha kullan hinin biidni rabbah wa yadribu wahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Metode pendidikan yang baik dalam kegiatan belajar mengajar harus satu, menggunakan perumpamaan yang baik-baik saja agar mendapatkan contoh yang baik sehingga peserta didik dapat menirunya. 2. Menggunakan kata-kata yang baik dan benar agar peserta didik mampu menyerap manfaat darinya. 3. Tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata buruk yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. 4. Senantiasa menggunakan Al-Quran dan hadis setiap acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi rujukan dan sumber ilmu pengetahuan modern, memuat tata nilai dan pokok-pokok ajaran. Sebagai kitab yang bersumber dari wahyu dan diyakini lengkap, keduanya memuat berbagai macam metode pendidikan dan mengajar dan pengajaran yang dapat menjadi teladan bagi dunia pendidikan modern. Dari beberapa ayat yang telah dibahas di atas dapat kita simpulkan beberapa metode pendidikan yang dapat diterapkan, yaitu metode hiwar-hiwar atau dialog. Ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik mengarah kepada suatu tujuan. Kedua pihak bertukar pendapat tentang perkara tertentu. Kedua, metode tabligh. Metode tabligh dimaknai dengan cara yang sistematis, teratur, dan terukur yang digunakan oleh para mubaligh dalam mengajikan materi tabligh kepada audiennya. 3. Pendidikan metode amsal atau perumpamaan. 4. Pendidikan melalui qudwah atau keteladanan. 5. Pendidikan melalui metode hikmah, ibra, dan mau'izah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya,
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.